Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang ingin saya bawakan kepada ibu adalah tentang pengelolaan limbah cair. Ibu-ibu di sini, yang namanya limbah cair itu adalah semua limbah itu pada dasarnya adalah sisa aktivitas manusia. Sisa. Jadi kalau limbah cair berarti sisa aktivitas manusia yang berbentuk cair. Jadi di sini ya tadi ibu benar, kalau kita mandi pasti ada limbahnya, bekas mandi kita, bekas kalau kita cuci piring segala macam. Dan ada juga ibu-ibu yang namanya limbah cair itu, maaf kata kayak BAB. BAB itu juga limbah cair gitu kan ya. Di sini jenis-jenis limbah bisa ya ibu-ibu lihat semua, ada limbah cair industri, domestik, pertanian, bahkan medis. Kalau mungkin kita karena di Kelurahan Cideng itu gimana kita anggap kebanyakan pasti limbah cair domestik yang dihasilkan dari kamar mandi, toilet, dapur, rumah tangga, itu yang ada kebanyakan di wilayah kita limbah cair domestik. Limbah cair medis mungkin di sekitar Tarakan lah itu, tapi biasanya kalau rumah sakit sudah ada pengolahan limbahnya. Jadi sebelum dibuang ke sungai misalnya atau itu udah diolah dulu sebelum. Sebenarnya pemakaian air bersih kita untuk satu orang masing-masing itu sangat luar biasa banyaknya. Kalau dipikir-pikir bener ya, apalagi sekarang itu kan lagi musim kering. Jadi kemarau panjang, suhunya juga luar biasa. Ini sekarang yang terjadi di Indonesia ini sebenarnya udah parah juga. Iya, detik bahwa nih ikan mati di sungai ini di Indonesia nih, ibu-ibu, ikan mati ini sungai yang ternyata sungainya jadi kelihatan dasarnya. Ini sawah sampai retak-retak begitu. Jadi yang ingin juga saya sampaikan tentang air limbah ini adalah air limbah domestik, di mana sebenarnya air limbah domestik ini ibu-ibu pernah dengar tentang JWS nggak? Kedepannya Jakarta akan mengadopsi seperti di Singapura, di mana nanti air limbah domestik kita alias BAB itu nanti harus bisa diolah. Biogas. Bukan cuma biogas, bahkan bisa jadi air minum. Ya. Jadi ibu tahu nggak di Singapura itu dia ada air minum yang diolah bisa jadi air kemasan kayak gitu. Dan itu layak minum. Di sini kita fokusnya ke air limbah domestik, itu ke air kotoran kita. Kemana air tinja di Jakarta? Ingin tahu ibu-ibu? Jadi ibu tahu itu bahaya diserap ke dalam tanah. Dan itu bahaya kenapa? Karena dia akan mencemari air bersih kita sebenarnya. Jadi ini baru di Jakarta aja, ibu-ibu, dengan jumlah penduduk 10 juta mungkin ya, dia bisa menghasilkan air limbah domestik itu 2 juta, kurang lebih 2 juta meter kubik. Nah, ini ibu-ibu, saya cuma mau ngasih tahu tentang sekarang air bersih kita tuh sebenarnya tinggal berapa persen sebenarnya di Jakarta ini yang sesuai hukuman baku mutu. Jadi yang benar-benar air bermutu, air bersih bermutu itu cuma 1% lagi. Sisanya tuh udah air yang harus diolah. Jadi misalnya harus diolah ini bukan cuma kayak misalnya kita air masak, air tanah kita terus kita masak udah selesai, enggak gitu juga ternyata. Jadi yang sesuai baku mutu itu memang tinggal 1%, sisanya tercemarnya bukan cuma bakteri. Kalau mungkin air tanah buat ibu minum misalnya di rumah langsung dimasak udah aman, padahal enggak, karena faktanya di Jakarta ini air bersihnya itu banyak tercemar logam juga, mineral, logam segala macam. Jadi agak mengerikan sebenarnya kota kita ini sekarang. Sini kita bisa lihat yang bagus itu cuma 1%, yang di yang sisanya itu yang tercemar berat itu udah luar biasa banyak. Nah di sini ini yang kedepannya saya pikir akan digaungkan di kota Jakarta.
Jadi ada istilah polluter pays principle. Jadi kalau misalnya rencana pemerintah itu jadi bahwa nanti akan ada pengelolaan air domestik dalam satu saluran itu diambil diolah, itu nanti jatuhnya mungkin akan berbayar. Jadi misalnya, iya semacam kayak pump nanti ke depan itu kayak pump. Berapa nih kalau pump kan misalnya air bersih, berapa air bersih yang kita pakai? Misalnya dalam satu bulan kita pakai 50 kubik misalnya, 50 meter kubik, kita bayar segitu. Kedepannya, karena mungkin nanti akan jadi susah air di Jakarta ini yang benar-benar bersih, mau nggak mau nanti mungkin kedepannya kita wajib mengolah bahkan air limbah apapun supaya bisa jadi bersih lagi. Pemerintah pasti akan seperti itu, dan itu pasti nanti jatuhnya ketika kita buang air, misalnya buang air limbah kayak diambil lah, masuk dia ke saluran, diolah nanti sama PDPAL segala macem, jadi air bersih lagi, disalurin lagi ke warga lagi lewat pump segala macem. Jadi nanti kayak muter begitu rencananya, akan muter gitu. Dan mungkin jatuhnya bayarnya begini, berapa kita buang air kotor, kedepannya mungkin kayak gitu. Jadi kalau kita dalam satu bulan juga air bersih kita 50, kemungkinan ya kita buangnya juga 50 gitu. Dan itu yang sudah terjadi di Singapura sebenarnya. Jadi kalau bapak ibu ke Singapura misalnya, Singapura itu kayak begitu. Jadi air bersih itu dia bayar, dia beli, buang pun dia bayar. Karena airnya jadi diputar gitu ya. Karena dia nggak bisa pakai air tanah lagi. Karena air tanah kalau dipakai berlebihan banyak tempatnya Jakarta sekarang yang turun di Jakarta Utara. Dan itu sumber air yang ada, air permukaan, sumber kayak sungai, kali segala macam, air permukaan itu juga ada tercemar, udang yang layak, udah layak lah untuk diproduksi juga, kecuali diolah lagi. Sudah gitu juga kita sadari juga air pump belum semua orang di Jakarta ini pakai pump. Ya, belum semua terkapung oleh pump. Dan di banyak kita pakai air tanah. Sedangkan air tanah itu juga dia ada kayak musim panas sekarang atau kemarau sekarang, dia ternyata kering juga gitu kan, kering juga. Jadi memang kedepannya ibu-ibu kita mesti semua ini kita mungkin mental kita, mindset kita bahwa sebatas air itu air bersih sangat berharga. Ya. Dari sini ada yang mau bertanya nggak kira-kira itu tentang yang tadi saya sampaikan? Ya. Kalau air sedotan misalnya kita itu langsung dibuang kemana? Kalau air sedotan kayak PDPAL itu diolah lagi, baru yang saya tahu sih di Jakarta ini sebenarnya udah bisa dia pakai jadi air bersih lagi, tapi untuk layak minum kayaknya belum ya, kita belum secanggih di luar negeri lah. Tapi yang saya tahu itu diolah jadi air bersih, biasanya dipakai lagi teman-teman. Sebelum kita akhiri, jadi penekanannya bagaimana sebisa mungkin kita bisa pertama menghemat pemakaian air bersih, terus kedua juga gimana kita bisa mengelola air kotor kita, air limbah kita, minimal supaya tidak mencemari sumber air bersih kita. Demikian ibu-ibu kakak, teman-teman pengelola yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih atas kedatangannya, terima kasih atas partisipasinya. Sekali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.